Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Mona Adha, SPD MPD. Yang terhormat Bapak Febra Anjar Kusuma, SPD MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Aksol Hadi dan rekan-rekan saya. Kami akan mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yang kedua akan dibawakan oleh Sabila Nur Hasana, ketiga oleh Yulia, keempat oleh Hendra Suprawan, dan terakhir akan dibacakan oleh Nur Afifah. Baiklah, kita mulai presentasi pada hari ini. Identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Identitas atau identity dalam Kamus Oxford berasal dari bahasa Latin yaitu idem atau sama, dan dua makna dasar yaitu pertama tentang kesamaan absolut, dan yang kedua adalah konsep pembeda atau perbedaan yang menganggap adanya konsistensi dan kontinuitas. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pemuda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengecu kepada budayaan, adat istiadat, serta karakteristik khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Karakteristik identitas nasional terdiri dari unsur-unsur yaitu ada Pancasila, suku, agama, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dari Pancasila sendiri itu ada sebagai ideologis negara Indonesia, di mana Pancasila memiliki dua kata Sanskerta, yaitu panca artinya 5, sila yaitu prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada suku. Suku di Indonesia yaitu ada sekitar 1.340 suku menurut sensus BPS 2010. Dan dengan suku Jawa menjadi kelompok terbesar yang ada di Indonesia, sekitar 41% suku Jawa yang menyebar di Indonesia. Kemudian agama. Agama di Indonesia ada 6 yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Lalu kebudayaan, di mana setiap daerah pasti memiliki kebudayaan adat istiadatnya sendiri-sendiri, yang mencerminkan menjadi karakteristik dari identitas nasional. Kemudian ada faktor pembentuk identitas nasional. Ada dua faktor pendukung terbentuknya identitas nasional, yaitu faktor objektif, faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kemudian yang kedua itu ada faktor subjektif, di mana itu meliputi faktor historis, faktor sosial, faktor politik, dan faktor kebudayaan. Studi kasus yang saya ambil dari tempo.co sampai perayaan Lebaran ketupat warga Syiah di Dusun Nangkerna, Desa Karangayam, Kecamatan Omben, Sampang, kemarin berubah menjadi horor. Kejadian penyerangan pada Desember 2011 terulang. 1 orang tewas, 4 orang lain kritis, dan puluhan rumah terbakar akibat penyerangan Minggu 26 Agustus 2012. Di kasus ini ada korban tewas diketahui bernama Hamamah, 45 tahun. Dia meninggal akibat sabetan senjata tajam dari kelompok penyerang. Sedangkan korban kritis bernama Tohir, Mat Siri, Abdul Wabi, dan Ibunda Ustadz Tajul Muluk. Padahal Ibunda Ustadz Tajul bukan penganut Syiah, kata Zaid. Ana salah seorang korban kritis Tohir.
Tajul Muluk adalah pemimpin Syiah di Nangkernang yang kini mendekam di penjara setelah divonis 2 tahun bui karena penodaan agama. Adapun korban kritis akibat sabetan senjata tajam dan lemparan batu, kini mereka tengah dirawat di RSUD Sampang dan mendapat pengawalan ketat aparat polisian. Untuk yang luka ringan, saya tidak tahu mereka dirawat atau tidak, kata Zain kepada Tempo. Melihat itu, Zen beberapa warga Syiah termasuk korban tewas bersembunyi di salah satu bagian rumah Tajul. Selamat dari amuk massa dalam penyerangan sebelumnya. Mereka tidak langsung duel, tapi melempari kami dulu dengan batu, kata Zaid. Akibat lemparan batu itu, sejumlah orang Syiah mengalami cedera, salah satunya Hamamah yang akhirnya tewas dibantai. Kami sembunyi dalam sungai, kami selamat setelah polisi datang, tutur Zaid. Kepala Bidang Humas Polisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Hilman Tayyib memastikan korban tewas akibat kerusuhan Sampang berjumlah 1 orang. Hilman menuturkan kronologi yang berbeda dengan Zaid. Menurut Hilman, awalnya sebanyak 20 anak warga Syiah yang menumpangi minibus dihadang 30 sepeda motor. Mereka kemudian dipaksa pulang dan dilarang belajar di pesantren Syiah yang ada di luar Sampang. Nah, dari kasus yang di atas itu ada solusi yang dapat diberikan, yaitu untuk mengatasi krisis identitas, kita perlu mengembangkan rasa nasionalisme. Salah satunya dengan cara memakai barang-barang buatan bangsa sendiri. Diperlukan adanya pendidikan karakter, yaitu pendidikan kewarganegaraan PKN, agar para siswa semakin mengerti tentang identitas bangsanya. Diperlukan adanya pelestarian budaya, pemerintah harus mendanai kebutuhan pelestarian tersebut agar aset budaya kita terjaga kelestariannya. Sehingga dapat menarik kesimpulan bahwa identitas nasional mengalami kemerosotan dari nilai-nilai akibat pengaruh dari budaya asing yang masuk ke Indonesia. Untuk menyikapi hal tersebut, diperlukan adanya strategi untuk mempertahankan identitas nasional. Strategi untuk mempertahankan identitas nasional dapat dilakukan dengan mengembangkan nasionalisme, pendidikan, pelestarian budaya, dan usaha bela negara. Kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi saya yaitu dalam kesempatan kali ini kita ingin menegakkan bahwa di era globalisasi seperti sekarang ini, identitas nasional merupakan hal yang harus diperhatikan. Karena identitas nasional merupakan hal yang membuat bertahan atau tidaknya ciri khas dan karakteristik suatu bangsa yang seharusnya menjadi kebanggaan bangsa itu sendiri. Karena identitas nasional merupakan salah satu senjata untuk bersaing ke arah yang lebih positif di era globalisasi ini. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kemudian presentasi kedua akan dibacakan oleh Sabila Nur Hasanah. Pada Sabila Nur Hasanah, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Afsal Hadi atas kesempatannya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Sabila Nur Hasanah dengan NPM 21130320056. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional berasal dari 2 kata. Yang pertama, integration, memiliki arti kesempurnaan atau menyeluruh. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang artinya utuh atau menyeluruh. Secara etimologis, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh. Selanjutnya ada kata nation, artinya bangsa. Sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakang, berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Sehingga integrasi nasional merupakan penyatuan segala aspek kebangsaan menjadi satu bagian yang utuh. Integrasi nasional juga dapat didefinisikan sebagai 1. Integrasi menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional. Membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikat-ikatan yang lebih sempit. Yang kedua, integrasi menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi menunjuk pada masalah penghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah.
mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang keempat, integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minim yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang kelima, integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan diterima dengan mencapai tujuan bersama. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa integrasi merupakan proses penyatuan dengan menghubungkan berbagai kelompok budaya dan sosial yang beragam dalam satu wilayah. Kemudian dibentuk suatu wewenang kekuasaan nasional pusat yang kemudian bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek. Aspek yang pertama, integrasi politik. Integrasi politik yaitu dari integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Yang kedua, integrasi ekonomi. Terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar belakang akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Pentingnya integrasi nasional, masyarakat yang terintegrasi dengan hak merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Di sini ada faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang terakhir, kesempatan pembangunan ekonomi. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapkan dalam dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan perkotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Di sini contoh kasus yang saya ambil yaitu pada Maret 2020 terdapat perang antara dua suku Kwailaga dan suku Lama Tokan di Nusa Tenggara Timur. Perang tersebut terjadi karena perebutan tanah. Akibat adanya perang tersebut menimbulkan korban jiwa. Sebenarnya kedua suku tersebut ada dalam satu desa. Biasanya setiap suku memiliki keterikatan yang sangat kuat sehingga masalah anggota suku menjadi masalah yang bersama suku. Perang ini merupakan awal konflik-konflik selanjutnya, yang akhirnya dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Kesalahpahaman sangat mempengaruhi terjadinya perang antar suku ini. Contoh kasus di atas menunjukkan perpecahan antar suku yang bertolak belakang dengan integrasi nasional. Sedangkan definisi integrasi nasional sendiri merupakan penyatuan segala aspek kebangsaan menjadi satu bagian yang utuh. Di sini solusi yang dapat diambil yaitu itikat baik untuk berdamai merupakan solusi atas permasalahan penyebab perang. Menjalin komunikasi yang lebih baik lagi, ada wujud rasa cinta tanah air, dan adanya rasa persatuan. Mencari solusi yang bisa menjadi jalan tengah antara dua suku agar mendapat yang dimaksud dengan adil tanpa ada menimbulkan konflik yang berkelanjutan, serta menanamkan sikap toleransi atau tenggang rasa. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penyampaiannya kurang jelas, saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada Aksel Hadi. Presentasi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Yulia. Pada Yulia, dipersilahkan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia, NPM 2113032048. Di sini saya akan mempresentasikan tentang integrasi nasional. Definisi integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa sehingga terciptanya keserasian dan keselasan secara nasional. Faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Yang pertama yaitu faktor pendorong. Adanya faktor sejarah, rela berkorban untuk bangsa dan negara, adanya kesepakatan atau konsensus nasional, dan terakhir yaitu pengembangan budaya gotong royong. Selain itu terdapat juga faktor penghambat. Yang pertama yaitu adanya paham etnosentrisme, dan yang kedua yaitu besarnya kemungkinan ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Tantangan dan upaya integrasi nasional. Yang pertama yaitu tantangan, adanya percobaan invasi asing, adanya KKN, dan adanya kriminalitas.
Upaya yang dapat dilakukan yaitu menetapkan rezim terbaik bagi Indonesia, merumuskan kebijakan yang konkret, pembinaan kepemimpinan yang arif dan efektif, membangun dan menghidupkan terus komitmen masyarakat Indonesia. Kebijakan integrasi nasional. Yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila, menghilangkan kesepakatan untuk KKN, menumpas setiap gerakan separatif secara tegas, tidak kenal kompromi, dan yang terakhir yaitu membentuk suatu satuan sukarela yang terdiri atas unsur masyarakat. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai pertentangan atau konflik, maka banyak kerugian yang dapat diderita, baik kerugian fisik maupun materi. Yang kedua yaitu integrasi merupakan aspek penting dalam kehidupan berkelompok manusia baik yang berbentuk organisasi secara organisasi negara maupun non-negara. Contoh kasus integrasi nasional yang pertama yaitu Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. GAM adalah sebuah organisasi separatif yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari NKRI. Konflik antara pemerintahan RI dengan GAM terus berlangsung hingga pemerintahan menerapkan status darurat militer di Aceh pada tahun 2003. Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Fanta, Finlandia pada 17 Juli 2005. Setelah perundingan selama 25 hari, tim perundingan Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Helsinki, Finlandia. Contoh yang kedua yaitu Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM adalah organisasi yang didirikan pada 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, serta untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini dilarang di Indonesia dan tidak mendapat dukungan dari dunia internasional yang masih mengakui kedaulatan Indonesia. Berita tersebut terdapat di Sindonews pada Senin 2 Desember 2019. Solusi yang dapat saya berikan yang pertama yaitu peningkatan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatif. Yang kedua yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik dan separatif. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi. Yang keempat yaitu pemerintahan harus yakin bahwa untuk mengatasi separatif adalah dengan cara-cara yang damai dan menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu harus menjaga keamanan negara Indonesia dari segala kemungkinan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. Karena menjaga kedaulatan adalah sangat penting. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Aksol Hadi. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Hendra Suprawan. Pada Hendra, dipersilahkan. Baik, terima kasih Aksol Hadi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hendra Suprawan, NPM 211303216. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang identitas nasional. Selanjutnya. Adapun peta konsepnya, yang pertama pengertian, yang kedua karakteristik identitas nasional, yang ketiga contoh kasus, dan yang terakhir solusi. Selanjutnya, pengertian. Kata identitas berasal dari identity, yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri pada perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakan dengan orang lain atau kelompok yang lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran atau identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, ragam, bahasa, sejarah, cita-cita, serta tujuan. Identitas nasional ialah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang ada di himpunan menjadi suatu kesatuan seperti Indonesia, di mana identitas nasional Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun pengertian identitas nasional dari beberapa para ahli seperti Kunta Wibosono 2005, Den Amik dan Sandra M, Berger dan Toyenbi. Selanjutnya, karakteristik identitas nasional. Karakteristik identitas nasional, yaitu proses yang terus-menerus berlangsung. Dalam proses ini, individu mengembangkan rasa memiliki bangsa.
Generasi baru disosialisasikan ke dalam identitas nasional yang berubah tetapi berkelanjutan dan sering dianggap sebagai tidak berubah. Kemungkinan pencapaian atau non-pencapaian dari identitas semacam itu di antara kelompok besar imigran mungkin penting untuk kerja bahkan keberlangsungan hidup dari negara demokratis. Selanjutnya, karakteristik identitas nasional mencakup beberapa aspek. Yang pertama, sejarah. Sejarah berperan sebagai ciri khas bangsa. Yang kedua, kebudayaan. Budaya menjadi unsur identitas nasional, memiliki 3 unsur utama, yaitu akal budi, pengetahuan, dan peradaban. Yang ketiga, agama. Agama merupakan peran penting dalam konstitusi negara Indonesia. Para penerus Pancasila telah bersepakat agar menetapkan agama dalam urutan pertama, dikarenakan nilai yang terkandung dalam sila ini merupakan kewajiban bangsa Indonesia, toleransi. Yang keempat, suku bangsa. Kemajemukan merupakan suatu bentuk identitas bangsa Indonesia. Kemajemukan yang tercermin pada bangsa Indonesia yang ada dalam ribuan suku, budaya, dan bahasa. Dan yang terakhir, bahasa. Keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dijamin oleh konstitusi negara. Selanjutnya, hakikat identitas nasional. Hakikat identitas nasional Indonesia adalah Pancasila yang diakulturasikan dalam berbagai kehidupan berbangsa. Aktualisasi ini untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama alinea keempat. Krisis multidimensi yang kini sedang melanda masyarakat menyadarkan bahwa pelestarian budaya sebagai upaya untuk mengembangkan identitas nasional telah ditegaskan sebagai komitmen konstitusional sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri negara Indonesia pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan khususnya dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, yaitu pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Selanjutnya, faktor pendukung identitas nasional. 2 faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional. Yang pertama, faktor objektif. Mendukung kelahiran identitas nasional meliputi faktor geografis, ekologis, dan demokratis. Yang kedua, faktor objektif. Mendukung faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Robert de Ventos, sebagaimana dikutip Manuel Cattles dalam bukunya The Power of Identity, Suryo 2002 mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis antara 4 faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Kesamaan tersebut tidak menghilangkan keberadaan, dan hal inilah yang dikenal sebagai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, penguatan identitas nasional melalui pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal. Penguatan identitas nasional melalui pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal bertujuan untuk mewujudkan warga negara yang memiliki kesadaran kenegaraan multikultural, yaitu warga negara yang sadar terhadap arti penting identitas nasional, persamaan harkat dan martabat manusia, serta penghargaan terhadap keberagamaan dan kebinekaan dengan tetap mengakui, melindungi, dan memelihara nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, cara untuk mengimplementasikan penguatan identitas nasional berbasis kearifan lokal. Yang pertama, integrasi pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal dalam dimensi kurikulum. Yang kedua, optimalisasi pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural dan kearifan lokal. Yang ketiga,
penetapan pendidikan multikultural sebagai falsafat pendidikan, pendekatan pendidikan, bidang kajian, dan bidang studi. Selanjutnya, adapun contoh kasusnya, kasus pembakaran bendera merah putih. Bukti penting, tingkatkan rasa nasionalisme. Belakangan ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan beredarnya sebuah rekaman video yang menampilkan aksi seseorang pemuda yang membakar bendera merah putih dan diketahui pelaku adalah warga Aceh yang tinggal di Malaysia. Selanjutnya, dalam kasus tersebut, saya mendapat solusi. Solusinya, sebagai masyarakat Indonesia, kita patut berbangga dengan segala bentuk kekayaan yang ada. Salah satunya adalah bendera merah putih yang merupakan lambang negara kita sendiri. Menghargai segala bentuk simbolis atau identitas bangsa merupakan kewajiban setiap manusia. Tidak melihat empati wilayah mana, namun melihat bagaimana adab yang baik dalam melakukan sesuatu. Pemuda tersebut secara tidak langsung tidak hanya menjatuhkan harga diri Indonesia, melainkan menjatuhkan harga diri sendiri. Hal ini disebabkan peran yang baik sebagai seseorang manusia ialah menjaga nama baik identitas negara sendiri maupun negara lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Sol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hendra. Baiklah, presentasi terakhir akan dibawakan oleh Nur Afifah. Kepada Nur Afifah, dipersilahkan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Afifah dengan NPM 21130320072. Di sini saya akan membacakan materi tentang integrasi nasional. Integrasi nasional diperlukan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan ini. Konsep integrasi nasional adalah koalisi negara-negara yang menempati wilayah tertentu dalam suatu negara yang berdaulat. Secara umum, integrasi nasional mencerminkan komposisi dari kesatuan proses berkumpulnya individu-individu dari berbagai daerah yang berbeda dan beragam. Oleh karena itu, integrasi nasional merupakan proses penyatuan wilayah yang membuat perbedaan. Dalam pengertian politik, integrasi nasional adalah integrasi berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional. Dari segi antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian diri dengan berbagai faktor budaya untuk mencapai keselarasan fungsi-fungsi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada syarat-syarat integrasi nasional. Yang pertama, adanya kesadaran massa. Syarat utama untuk membangun integrasi dan persatuan nasional adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa hubungan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Integrasi nasional hanya dapat dicapai dengan kontribusi seluruh elemen masyarakat. Yang kedua, ada kesepakatan tentang aturan dan pedoman. Syarat berikutnya adalah terciptanya kesepakatan masyarakat tentang norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Semua masyarakat harus menyetujui aturan hidup yang telah ditetapkan. Yang ketiga, adanya nilai dan norma yang berlaku. Integrasi nasional juga dapat dicapai melalui adanya norma dan nilai sosial yang dijadikan aturan baku dalam melaksanakan proses integrasi nasional. Nilai dan norma tersebut penting sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis integrasi nasional. Integrasi nasional juga memiliki beberapa jenis yang menjelaskan setiap fenomena integrasi yang terjadi dalam berbangsa dan bernegara seperti berikut. Yang pertama ada integrasi asimilasi. Yang kedua ada integrasi akulturasi, yang ketiga ada integrasi normatif, yang keempat ada keterpaduan perangkat, merupakan keterpaduan yang terbukti, merupakan hasil kesatuan individu dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada integrasi idealis, dan yang terakhir ada integrasi fungsional. Konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional secara vertikal melibatkan hubungan orang-orang dengan pemerintah yang hubungannya saling berintegrasi secara vertikal. Konsep integrasi ini juga mencakup bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah berintegrasi.
Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup penyatuan bangsa Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang relatif tinggi. Bagaimana membangun identitas nasional yang sama meskipun kelompok masyarakat, agama, suku, dan identitas berbeda-beda. Selanjutnya ada faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama ada perasaan persatuan dan perjuangan. Salah satu faktor dan kontributor terpenting bagi integrasi adalah persatuan nasional. Perasaan berbagi nasib dan persahabatan yang sama. Hal ini dimulai pada masa kolonial ketika orang Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, atau kelas bersatu untuk memerdekakan dari keinginan yang sama. Yang kedua adanya menginginkan persatuan. Yang ketiga cinta tanah air. Yang keempat bentuk idealisme nasional. Yang kelima ada budaya gotong royong. Dan yang keenam ada memprediksi ancaman asing. Maksud dari integrasi nasional ini adalah memprediksi ancaman eksternal. Bentuk ancaman eksternal dapat berupa penduduk wilayah atau pulau terluar Indonesia. Next. Faktor penghambat integrasi nasional. Masyarakat Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang beragam. Yang kedua, masyarakat luas wilayah Indonesia. Yang ketiga, pemahaman etnosentrisme yang kuat. Yang keempat, pembangunan yang tidak merata. Dan yang kelima, erosi budaya adat dimulai. Next. Contoh integrasi nasional. Penerapan integrasi nasional dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh integrasi nasional di lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Yang pertama itu ada seragam. Maksud dari seragam adalah seragam sekolah berbentuk sama untuk semua anak sekolah, terlepas dari kelas orang tua, ekonomi, suku, ras, atau agama mereka berseragam sekolah. Selanjutnya ada upacara bendera. Lalu ada pelaksanaan gotong royong, saling menghargai, akulturasi dan akulturasi budaya, ada kepatuhan terhadap hukum, dan yang terakhir toleransi beragama. Next. Contoh kasus aksi teror sempat terjadi di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada tanggal 31 Maret 2021. Teroris bernama Zakiyah Aini, berusia 25 tahun, melakukan aksi penembakan dalam kompleks Mabes Polri. Tepatnya di pos penjaga gerbang utama. Posisinya dekat gedung utama Mabes Polri yang menjadi ruang kerja Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Wakapolri Komjen Gatot Edi Pranomo. Penyerangan itu terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dari video yang beredar, terlihat teroris tersebut berjalan dari arah gerbang ke markas, dari arah gerbang ke belakang Mabes Polri. Dia membawa amplop atau map berwarna kuning dan tas kecil berwarna hitam. Lalu teroris itu mengambil sesuatu di dalam tasnya, diduga senjata laras pendek. Lantas dia menuju pos penjaga gerbang utama. Dua anggota polisi terlihat mendekat, namun mereka langsung menghindar saat teroris tersebut mengacungkan senjata api. Teroris itu lalu menembak ke beberapa arah sembari berjalan. Tidak lama, dia roboh tergeletak di jalan dekat pos penjagaan, tewas tembus peluru polisi. Mabes Polri telah menyelesaikan audit terkait penanganan yang diterapkan saat markasnya diserang oleh Zakiyah Aini. Disimpulkan tidak ada kelalaian dari petugas hingga berujung aksi penyerangan. Next. Solusi dari kasus tersebut adalah, dalam hal ini tentunya bukan hanya kalangan pemerintah saja yang harus mengambil bagian untuk mencegah dan mengatasinya, namun seluruh rakyat harus juga ikut terlibat dalam usaha tersebut, terutama kaum pemuda-pemudi. Hal ini dikarenakan kaum pemudalah yang nantinya merupakan generasi penerus bangsa ini, sekaligus ujung tombak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan akan kedua hal
kedua masalah tersebut, yaitu radikalisme dan terorisme, agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Hal yang penting mencolok untuk dapat mengambil peran dalam mengatasi masalah ini ialah para generasi muda, seperti halnya mahasiswa yang merupakan agen of change bangsa ini. Di samping juga anak-anak yang masih dalam tahap pembentukan pribadinya sehingga memerlukan bimbingan khusus dari orang tua tentunya agar nantinya tidak terseret dalam paham radikalisme serta tindak terorisme. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Aksol. Baiklah, terima kasih kepada Pipa. Itulah presentasi dari kelompok kami yang telah mempresentasikan tugas-tugas yang telah kami kerjakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.